AI akan bekerja jauh lebih cepat daripada kita. Makanya kita harus migrate perannya menjadi bagaimana? Menjadi yang menavigate AI. Sobat kompetensi, sebagai bagian terakhir dari konten saya kali ini, how should we mitigate the risk? Saya ingin katakan, saya ambil dari Gartner, dia mengatakan bahwa ChatGPT itu bisa melakukan 5. 1. Answering question. Anda bertanya, dia jawab. Generating and helping to improve prose and code development. Bisa. Anda tanya itu, dia akan tunjukkan prose and code-nya. 3. Summarizing text. Keren ya? 4. Classifying content. Jadi Anda punya banyak konten, bagaimana mengclassify, menggroupingnya, dia akan bantu bisa ya. Yang 5 adalah translating and converting language, including programming language. Wah, keren banget. Dan soal kompetensi, selama ini kita tuh mengenal ChatGPT hanya sebagai the most popular approach when starting out, ya, dan hanya untuk bertanya-bertanya saja, ya kan? Buka ChatGPT, tanya apa formulanya ini dijawab, apa jawaban dari ini dijawab. Hanya itu. Padahal ChatGPT juga bisa melakukan prompt engineering without application programming interface atau API. Nah, ini yang selama ini kita nggak kenal ya, karena ini adalah a part of a workflow dan ini juga bisa didapatkan di ChatGPT. Demikian juga prompt engineering using APIs ya, itu juga bisa dilakukan dengan directly integrate ChatGPT with a broad range of application. Ya, ternyata bisa ya. Dan yang keempat adalah custom build atau direct interaction dengan a foundation model. Itu juga bisa ya. It is possible untuk meleverage your own version dari GPT 2 atau GPT 3 or other foundation model for a bespoke implementation. Jadi ada 4 fungsi ya ternyata yang bisa kita dapatkan dari ChatGPT ini. Lalu bagaimana kita memitigate risk-nya? Ternyata adoption of AI di HR itu hype versus reality. Ya. Research mengatakan bahwa there is a substantial gap between the promise and reality of artificial intelligence and human resources management. Ini temuannya. Ada 4 tantangan dalam menggunakan untuk HR task ya, tugas-tugas HR. Yang pertama adalah complexity of HR fenomena. Rasanya kita masih bisa bergembira hati ya. Ternyata ChatGPT dikatakan dalam riset ini tidak bisa menyelesaikan complexity of HR fenomena. Bekerja di HR, saya yakin teman-teman sobat kompetensi juga menyadari tidak mudah ya. Makanya kalau orang melihat pekerjaan HR itu dijat terlalu mudah, mungkin mereka belum menyelami apa yang terjadi di dalamnya. Kalau kita yang sudah menyelami bertahun-tahun ini, kita menyadari bahwa ada complexity of HR fenomena. Dan itu dalam riset ini dikatakan belum bisa belum bisa digantikan oleh AI. Yang kedua, constraint imposed by small data set. Kalau yang kita masukkan ke ChatGPT itu datanya kecil, maka kesimpulannya juga akan salah. Ya, jadi hati-hati. Jadi sedangkan di HR ini kan kita deal dengan data orang yang banyak ya, ratusan, ribuan ya. Jadi hal itu juga menjadi concern. Yang ketiga, accountability question associated dengan fairness and other ethical and legal constraint. Ya, tadi udah saya katakan ya. ChatGPT tidak bisa mencerna mana yang ethical, mana yang legal ya. Mana yang legal ini pas atau tidak, dia nggak bisa mencerna. Jadi tetap ini ada peluang buat kita berperan ya, walaupun ChatGPT ada di mana-mana, kita tetap dituntut untuk bisa berperan di peluang ini atau space ini ya. Yang keempat, possible adverse employee reaction to management decision via database algoritma. Ya, jadi kalau kita hanya mendasarkan pada hasil algoritma, maka hati-hati. Akan bisa menimbulkan employee reaction yang oleh ChatGPT dia nggak bisa jawab. Karena sudah human being ya, dia orang karyawan tuh reaksinya bisa macam-macam ya pada waktu menerima hasil analisis kita. Dan dari World Economic Forum di sini saya dapatkan are there any key concern or obstacle limiting your organization interest in or ability to adopt AI-based tools. Sebenarnya ada 2 penyebabnya. Yang pertama adalah lack of AI expertise
in the organization ya. Pada waktu kita lack of expertise dalam bidang AI ini, maka itu penyebab ya, yang kita harus hati-hati jangan sampai salah menggunakan AI. Yang kedua penyebabnya adalah concern about privacy or security. Yang ini memang kadang-kadang kita harus tetap jaga pada waktu kita menerapkan AI. So intinya adalah bahwa massive potential for AI to be used in human resources. Namun demikian, challenges remain. Ya, tetap ada beberapa challenge tadi ya. So actual adoption will improve where these are advanced. Ya, jadi itu kata kuncinya. Sobat kompetensi, ternyata AI itu juga membutuhkan cost yang mahal, ya kan? Cost of AI, large language model environmental cost ya. Nah, ini ada estimated training cost of large model, ternyata juga tidak murah ya, dalam melakukan training, sosialisasi nggak murah. Dan ternyata AI itu menyumbangkan CO2 emission yang tertinggi ya, dibandingkan sama teknologi-teknologi yang lain. So AI is helping dan juga dalam waktu yang sama harming the environment ya, juga ini juga menjadi concern. Sobat kompetensi, bagaimana kalau kita menggunakan AI? Harusnya kita use with care ya. Generative AI can be inaccurate atau wrong ya. Banyak sekali di media yang kita bisa ambil di sini. Misalnya ternyata ada limitation ChatGPT ya. Misalnya bisa occasionally generate incorrect information ya. Ada yang cerita ke saya juga bahwa dia memberikan pertanyaan yang sama beberapa kali, ternyata jawabannya beda-beda ya. Jadi harus hati-hati. Juga mungkin occasionally produce harmful instruction or bias content ya. Jadi hati-hati juga melakukan verifikasi. Limited knowledge of world and event ya, setelah tahun 2021 ini juga terjadi. So disebutkan di sini, so while we have safeguard in place, the system may occasionally generate incorrect or misleading information dan juga produce offensive or biased content. Jadi tetap harus hati-hati. Ada beberapa masukan di sini disebutkan oleh salah seorang di media sosial di sini. It does know a lot ya, AI maksudnya. But the danger adalah it is confident and wrong a significant fraction of the time. Jadi hati-hati ya, banyak yang salah juga ya. Kemudian dia juga nyambung lagi mengatakan si Sam Altman ini, fun, creative, inspiration, great, reliance for factual queries, not such a good idea. Nah, menurut dia ternyata nggak bagus. We will work hard to improve. Oleh karena itu ChatGPT itu trained to predict the next word. Ya, it may make up facts ya. Ternyata bisa dia tidak menghargai fact juga ya, atau fakta, in a very confident way too. Padahal dia sangat yakin ya dengan jawaban AI itu, tapi kadang-kadang itu may make up fact. Jadi make up fact itu maksudnya tidak menyebutkan fakta yang sebenarnya. Di majalah Fortune juga disampaikan teman-teman di sini, misalnya ada ChatGPT inaccuracies are causing real harm ya. Ini dalam satu artikelnya di Fast Company, ini salah satu media ya. ChatGPT's inaccuracy stand in the way of its promise ya. Tidak seperti yang dijanjikan, ternyata banyak inaccuracy. Di dalam Market Insider disebutkan juga di sini, ChatGPT will keep hallucinating wrong answer selama bertahun-tahun to come and will not take off until it's on your cell phone, kata Morgan Stanley ya. Oleh karena itu ChatGPT does not respond based on database of fact but rather based on pattern. Nah ini yang saya sebutkan tadi ya, dia membacakan pattern bekerjanya ya. Use as an aid sebagai alat bantuan dengan due diligence. Dengan tetap kita melakukan due diligence, do not rely without checking. Jangan hanya mengandalkan AI without checking, tanpa mengecek of other sources ya. Kita perlu mengecek berdasarkan dari sumber-sumber yang lain juga. Nah, oleh karena itu, use with care, security and privacy, menggunakan ChatGPT dengan security and privacy. Di sini juga disebutkan misalnya dari Business Today mengatakan Samsung employees accidentally leak company secret via ChatGPT. Jadi di beberapa perusahaan juga malah melarang ya manajer-manajer menggunakan ChatGPT untuk
berinteraksi, memasukkan beberapa data-data rahasia perusahaan, ya, data penjualan, strategi, dan sebagainya. Mereka memperbolehkan pakai ChatGPT kalau untuk hal-hal yang umum saja, ya, karena itu bisa kemudian kemana-mana itu data-data itu, ya. South China Morning Post juga dikatakan di sini ChatGPT usage could endanger corporate secrets, ya, cyber firm warns. Ini ada peringatan di sana di cyber firm, ya. Kemudian di BBC dicantumkan di sini ChatGPT bug leak users conversation histories, ya. Nah, oleh karena di sini kita perlu ambil pelajaran untuk mitigating the risk, ya. We continue to recommend caution when using ChatGPT. Jadi cautious itu tetap kita harus jaga. Karena apa? They have not yet clarified detail on their data usage in certain areas. Ya. Nggak ada klarifikasi yang detail mengenai itu. All employee who use ChatGPT untuk bisa memperlakukan the information they share as if they were posting on a public site or social platform. Ini sama himbauannya, jadi menaruh data-data pribadi kita di ChatGPT juga sama kehati-hatian levelnya kita pada waktu kita naruh di media sosial, ya. Karena itu jejak digital kan tidak akan pernah bisa dihapus. ChatGPT poses too many risks, ya, and release should be how, ya. AI Group tells FTC. Jadi lagi-lagi ini adalah bagaimana kita harus sadar bahwa excitement is warranted, ya, but caution is required, kata McKinsey. Nah, ini bagian-bagian terakhir dari konten saya kali ini. Use with care. Are responses neutral? Apakah respon dari ChatGPT netral? Ternyata tidak, ya. Dalam beberapa artikel yang saya ambil di sini dikatakan ChatGPT OpenAI's chatbot is splitting, ya, out bias sexist result, ya. Ternyata tidak netral, ya. Dan juga ada fakta menunjukkan di sini ChatGPT and large language model bias, ya, ada bias di situ. Kemudian ada lagi dikatakan di sini the model, maksudnya OpenAI, ya, the potential to reinforce and reproduce specific bias and worldviews, ya. Tetap ada bias di sana. Will sometimes respond to harmful instruction or exhibit bias behavior. Jadi tetap harus hati-hati. Dan masih banyak lagi, ya. Ini beberapa contoh bisa dilihat di dalam slide yang saya tunjukkan ini. Bagaimana ChatGPT itu menunjukkan hasil-hasil respon dia yang tidak netral, ya. Dikatakan di situ misalnya bias algorithm also pose considerable reputational and legal risk for organization. Jadi tetap harus hati-hati. Oke, sobat kompetensi, ini saya akan tutup dengan slide ini. Use with care, ya, lagi-lagi transparency, a key issue baked into AI currently. Jadi seperti yang dikatakan IBM juga dikatakan di explainable AI, not even the engineer or data scientist who create the algorithm can understand or explain what exactly is happening inside them or how the AI algorithm arrive at a specific result. Jadi engineer-nya sama data scientist-nya itu juga kehilangan jejak gitu. Pada waktu dia menciptakan algoritma itu, dia nggak tahu tuh algoritma itu kemudian kerjanya kayak apa. Ternyata disadari, ya, dikatakan di sini oleh IBM. Dan tentunya saya katakan di awal garbage in, garbage out. Kalau kita memberikan umpan, ya, melalui internet, book, application yang juga garbage, maka keluarnya juga akan garbage, ya, dengan AI ini. So should output from AI be trusted untuk decision if the logic cannot be explained? Ini ada tantangan buat kita, ya. Kalau logiknya nggak bisa di-explain, apakah ini bisa trusted? Rekomendasi dari AI itu harus hati-hati. Engineer cannot fully explain. Engineer juga tidak bisa menjelaskan secara sepenuhnya, ya, how the algorithm arrives at a response. Bagaimana kerja algoritma sampai menghasilkan respon. Responses could be unexpected, a problem researchers are still working on. Nah, ini maksudnya bagi para peneliti, teman-teman yang bergerak peneliti ini masih ada ruang nih untuk diteliti lebih lanjut. Kira-kira gitu, ya. Nah, kita juga melihat di sini opinion good and bad, ya. Kalau kita lihat di sini 78% Chinese itu memberikan persepsi positif, ya, tentang AI ini. Tapi kalau orang-orang di Amerika itu hanya 35% ternyata, ya. Dan laki-laki itu lebih positif attitude dibandingkan perempuan terhadap artificial intelligence ini.
Warga negara China itu menjadi fans AI ya, sedangkan kalau dari Prancis, Kanada, Belanda dan US itu not so much ya. Survei yang ditunjukkan tentang ChatGPT ini. Dan kalau kita lihat di sini 73% peneliti sudah mengharapkan AI ini will lead a revolutionary social change ya. 36% berpikir it could cause nuclear level catastrophe. Ini keren juga ya. Jadi para peneliti itu 36% mengatakan bisa jadi loh AI ini seperti bencana nuklir ya. Selevel dengan bencana nuklir. Saya jadi teringat waktu pemboman Amerika di Nagasaki, Hiroshima ya. Sehebat itu dan itu menjadi trauma yang bertahun-tahun ya di masyarakat di Jepang ya. Kalau ini kemudian AI bisa menjadi seperti itu, betapa bahayanya. Oleh karena kita harus tetap hati-hati ya. Oke, so global opinion on AI itu campur aduk ya, mix ya, but generally favorable ya. Mereka bisa menerima itu. Sepertiga dari peneliti express concern mereka ya dengan future potential implication of AGI. AGI itu adalah artificial general intelligence ya. Nah, pesan terakhir sobat kompetensi tentunya kita harus menggunakan AI dengan wise ya, dengan hati-hati dan dengan cautious yang sepenuhnya, dan ikuti do and don't ini ya yang saya ingin bacakan pelan-pelan. Yang pertama, do-nya itu yang dibolehkan ya. Follow organizational policy and guideline ya. Kalau organisasi Anda menyarankan penggunaan AI terbatas, ya ikuti ya. Karena itu pasti sudah dianalisis oleh bagian IT-nya ya untuk tetap kita mitigate risk. Kemudian pakailah sebagai tools untuk membantu dan augment ya, membantu. Augment itu adalah alat bantu ya, human decision making, daripada sebagai sesuatu yang menggantikan itu ya. Jadi tadi saya katakan bahwa kita sebagai praktisi human capital atau HR harus bisa menggunakan AI itu untuk alat bantu kita untuk memutuskan sesuatu. Kemudian menyediakan clear dan specific prompt or question to generate a desired response ya. Jadi tetap yaitu hanya provide clear and specific prompt atau question to generate the desired response. Tetap kita harus verifikasi di finalnya. Critically yang keempat, evaluate the output untuk meyakinkan bahwa output tersebut align dengan organizational value dan ethical standard. Lagi-lagi AI tidak bisa membedakan ethical ya dan values ya. Tetap kita yang harus memverifikasi. Report any bias or discrimination observed ya. Kalau ada rekomendasi AI yang ternyata discriminated atau bias, kita harus segera melaporkan sesuai hierarki di organisasi kita. Dan yang terakhir, continue to learn and stay informed on latest development and potential impact. Selalu mengikuti kajian-kajian AI ini ke depannya, karena AI juga berkembang terus, versinya semakin sempurna ya, semakin meningkat ya. Kita harus selalu pelajari ini dan ikuti. Nah, apa saja yang kita perlu hindari sebagai risk mitigation? Pertama, jangan share atau pass ya confidential info atau identity melalui ChatGPT ya. Disarankan sebagian jangan, baik individual maupun organization ya. Kemudian jangan over rely on the system, jangan terlalu mengandalkan ya dari AI ini, dan neglect critical thinking especially for important decision impacting lives ya. Misalnya tentang hiring, tentang promotion ya, hati-hati ya. Jangan terlalu mengandalkan sepenuhnya ke AI ini. Don't assume accuracy or unbiased result. Jangan terlalu mengandalkan AI untuk hal dua ini, accuracy dan bias. Don't use sebagai to spread false misleading information atau engage in harmful behavior seperti harassment dan discrimination. Jangan memakai ini untuk kemudian memakai AI untuk mengamplify hal-hal yang berbau diskriminasi dan pelecehan ya. Dan terakhir, don't misuse atau abuse by intentionally inputting biased data or creating malicious algorithm ya. Jangan memakai ini untuk menebarkan data-data yang bias dan juga algoritma yang merusak ya, malicious algorithm. Terus kompetensi saya rasa itu saja. Kita sebagai praktisi human capital, human resources di Indonesia memang dituntut untuk kita wise menggunakan AI ini, tetapi kita juga harus berkejaran ya dengan teknologi-teknologi yang akan datang ya di profesi kita ini.
Dan jangan lupa, ini AI lagi keempat. Jangan lupa nanti sebentar lagi akan datang Metaverse. Jadi artificial augmented technology akan datang. Kita sudah dikenalkan dengan virtual reality atau intelligent reality, ya. Kita bisa memakai untuk semua, ya, pekerjaan-pekerjaan hari ini, dan selalu belajar. Jaga growth mindset, ya, dan selalu punya curiosity yang tinggi. Jadikan Anda sukses. Demikian kira-kira konten saya kali ini, Sobat Kompetensi. Sekali lagi, apabila sudah memilih profesi, yakinkan Anda kompeten di profesi tersebut. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan pencet tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Guys, bila konten ini kamu rasa bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, share, and comment ya.